Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam dan bahagia. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan dan keselamatan. Ibu bapak yang berbahagia, perkenalkan saya Sudono, peserta pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Pakem 02, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Saat ini saya berada di ladang jagung milik petani warga di tempat saya tinggal. Mengapa saya mengambil video di tempat ini? Untuk menggambarkan kehidupan ekonomi masyarakat pada umumnya di tempat saya berada, yaitu di Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang 90% pekerjaannya adalah petani. Saat ini saya berada di lahan petani, salah satu warga di tempat saya tinggal. Mengapa ini saya perlu sampaikan? Karena tentunya berkaitan dengan filosofi pendidikan KHD. Kehidupan ekonomi masyarakat tentu berpengaruh juga terhadap kehidupan sosio-kultural yang ada di tempat saya. Ini menggambarkan bagaimana situasi yang sesungguhnya yang ada di tempat saya berada. Sebagian besar lahan yang digarap oleh petani, 70% adalah milik perhutani. Artinya petani itu sebagai penggarap dan bukan pemilik lahan. Baik, ibu bapak yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan apa yang bisa saya pahami dari modul 1.1 filosofi pendidikan KHD, yang saat ini adalah koneksi antar materi dan kesimpulan refleksi modul 1.1. Sebelumnya saya akan menyampaikan pemikiran KHD tentang pendidikan yang bisa saya pahami. Yang pertama adalah pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pemikiran yang kedua adalah tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang ketiga, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Dan yang keempat, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. Dari pemikiran dan gagasan oleh KHD, saya dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, pendidikan adalah sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, wadah bertumbuh, dan berkembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Kesimpulan yang kedua, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Simpulan yang ketiga, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Pendidik
harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada zamannya, dengan memperhatikan potensi dirinya. Salah satunya dengan menerapkan pendidikan abad ke-21 sesuai konteks lokal. Dan yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan. 3 hal utama yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Ibu bapak yang berbahagia, yang saya percaya sebelumnya, sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya menganggap murid seperti kertas kosong yang belum memiliki pengetahuan apa-apa dalam dirinya. Yang kedua, saya menganggap ketika murid datang ke sekolah dengan rajin, tidak pernah terlambat, artinya memiliki tekad yang kuat dalam belajar. Yang ketiga, saya beranggapan ketika murid mampu menyelesaikan pembelajaran, itu karena pembelajaran dirancang secara detail dan sistematis. Kemudian setelah saya mempelajari dan belajar banyak dari modul 1 ini, apa yang berubah dalam diri saya? Ada beberapa hal yang membuat diri saya berubah sebagai seorang guru. Yang pertama, murid bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang masih buram. Dan disinilah peran saya sebagai guru, menebalkan tinta buram tersebut menjadi tulisan yang jelas terbaca. Setiap murid telah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuannya sendiri. Namun, potensi yang ada tersebut perlu dilatih dan dikembangkan hingga mereka menguatkan kodratnya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah murid yang tidak datang sekolah atau sering datang terlambat. Itu bukan berarti mereka tidak memiliki tekad yang kuat di dalam belajar. Saya mencoba untuk memahami kondisi murid, apa yang mereka hadapi dan alami di dalam kehidupannya. Yang ketiga, tidak semua murid itu memiliki kemampuan dan kecepatan yang sama dalam memahami sesuatu. Saya mencoba untuk mengelola pembelajaran agar setiap murid dapat melaluinya sesuai dengan kemampuan dan gaya belajarnya. Memberi mereka ruang kreativitas belajar yang berbeda. Hingga akhirnya mereka menemukan sendiri arti merdeka belajarnya. Yang keempat, guru, saya bukanlah sumber utama atau satu-satunya. Seorang guru adalah sebagai pamong yang menuntun dan mengarahkan segala potensi yang ada pada diri murid menjadi hal yang akan bermanfaat bagi kehidupannya. Yang kelima, setiap murid memiliki kebutuhan belajarnya masing-masing. Memahami apa yang sebenarnya mereka harapkan setelah melalui proses belajar adalah hal yang harus saya lakukan. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah saya memahami dan kemudian ada perubahan paradigma dan cara memandang murid, cara memandang guru berdasarkan modul ini, apa yang akan saya lakukan dan apa yang bisa saya terapkan selanjutnya. Yang pertama adalah memetakan bakat, minat, potensi murid. Potensi dan kebutuhan murid berbeda-beda. Hasil pemetaan tersebut digunakan sebagai acuan untuk menentukan strategi pembelajaran. Tentunya strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, menggali ide kreatif dan inovatif. Aktif mencari pengetahuan dan pengalaman belajar, sehingga mereka mengalami proses pembelajaran di kelas
tidak monoton, melainkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang ketiga, mendesain dan menjalankan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid memberikan kebebasan murid dalam menentukan gaya belajarnya, membangun sendiri pengetahuannya, dan secara aktif terlibat di dalam kegiatan pembelajaran, sehingga murid memahami makna merdeka belajar yang seutuhnya. Yang keempat, melakukan evaluasi dan refleksi. Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pembelajaran yang saya lakukan, saya perlu melakukan evaluasi dan refleksi untuk setiap pembelajaran yang diberikan. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak? Tentunya bagi murid. Dan yang kelima adalah pembiasaan yang positif. Pembiasaan positif untuk menciptakan budi pekerti murid yang baik. Misalnya, mengawali aktivitas pembelajaran dengan berdoa, memberikan apresiasi dalam setiap proses belajar, memberikan kata-kata positif dan membangun, dan memberikan teladan sikap. Sebagai penutup dalam video ini, dalam refleksi ini, melalui refleksi pemahaman pemikiran Kahadi, akan dapat menciptakan budaya pembelajaran yang positif sebagai karakter diri yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ibu bapak yang berbahagia, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, untuk bisa lebih mengembangkan diri menjadi guru yang baik sesuai dengan pemikiran dan gagasan Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan bahagia.